perkenalkan nama saya Idaya Amanda Indra Sasmita, NIM saya 058121853. Saya dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 2, yaitu dinamika etika dalam pura. Etika atau susila dalam agama Hindu memiliki hubungan yang sangat erat dengan praktik keagamaan di pura. Pura bukan hanya tempat persembahyangan, tetapi juga tempat suci yang harus dijaga kesakralannya. Karena itu, setiap umat Hindu yang datang ke pura diharapkan mampu menjaga sikap, ucapan, dan perilaku sebagai bentuk penghormatan kepada Ida Sang Yang Widi Wasa. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan etika di pura dapat terlihat dari cara berpakaian yang sopan, berbicara dengan santun, menjaga kebersihan, serta mengikuti aturan adat yang berlaku. Dengan adanya etika tersebut, suasana pura menjadi lebih tenang, nyaman, dan penuh rasa bakti. Pembahasan inti. Yang pertama, definisi pura dalam ranah kontemporer dan pentingnya pura. Dalam kehidupan masyarakat Hindu masa kini, pura tidak hanya dipandang sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan spiritual, sosial, dan budaya. Pura menjadi tempat umat mendekatkan diri kepada Tuhan melalui persembahyangan dan upacara yatnya. Selain itu, pura juga menjadi tempat mempererat hubungan antar masyarakat. Di Bali misalnya, kegiatan gotong royong menjelang Piodalan menunjukkan bahwa pura memiliki fungsi sosial yang sangat kuat. Masyarakat bersama-sama membersihkan area pura, membuat sarana upacara, dan membantu jalannya kegiatan keagamaan. Dari sini terlihat bahwa pura juga berperan dalam menjaga nilai kebersamaan dan budaya Hindu di Bali. Pada era modern sekarang, keberadaan pura juga menghadapi perubahan. Banyak generasi muda yang mulai sibuk dengan teknologi dan aktivitas pribadi sehingga pemahaman mengenai etika di pura kadang mulai berkurang. Oleh sebab itu, pendidikan agama dan pembinaan moral tetap penting agar nilai kesucian pura tetap terjaga. Yang kedua, 3 area utama dalam pura. Yang pertama ada Nista Mandala. Nista Mandala adalah bagian paling luar dari area pura. Wilayah ini biasanya digunakan sebagai tempat persiapan sebelum memasuki area suci. Secara simbolik, Nista Mandala melambangkan dunia luar atau kehidupan manusia yang masih dekat dengan hal-hal keduniawian. Contoh nyatanya, umat biasanya menata perlengkapan persembahyangan atau berkumpul terlebih dahulu di area ini sebelum masuk lebih dalam ke pura. Yang kedua yaitu Madhya Mandala. Madhya Mandala merupakan bagian tengah pura yang berfungsi sebagai tempat kegiatan pendukung upacara keagamaan lainnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu Utama Mandala. Utama Mandala adalah area paling suci dalam pura. Di tempat inilah pelinggih atau bangunan suci berada dan umat melakukan persembahyangan. Secara simbolik, Utama Mandala melambangkan kesucian dan kedekatan manusia dengan Ida Sang Yang Widi Wasa karena merupakan area paling sakral. Umat harus menjaga perilaku, ucapan, dan pikiran ketika berada di tempat ini. Selanjutnya nilai-nilai etika saat memasuki dan berada di pura. Ada beberapa etika yang penting diterapkan ketika berada di pura. Antara lain, yang pertama menjaga kesucian diri sebelum sembahyang. Yang kedua, menggunakan pakaian adat yang sopan dan rapi. Ketiga, berbicara dengan suara yang pelan dan santun. Keempat, tidak berkata kasar atau bercanda berlebihan. Kelima, menjaga kebersihan lingkungan pura. Etika tersebut penting karena pura adalah tempat suci. Jika umat tidak menjaga perilaku, maka kesakralan pura bisa berkurang. Selain itu, etika juga mencerminkan rasa hormat kepada Tuhan dan kepada sesama umat yang sedang beribadah. Contoh nyata yang sering terjadi saat ini adalah masih adanya pengunjung yang sibuk bermain telepon genggam ketika upacara berlangsung. Hal seperti ini dapat mengganggu konsentrasi umat lain yang sedang sembahyang. Selanjutnya, tantangan praktik sembahyang di pura dan solusinya. Saat ini, praktik sembahyang di pura menghadapi beberapa tantangan seperti pengaruh modernisasi,
Banyak generasi muda lebih fokus pada media sosial dan hiburan, sehingga perhatian terhadap kegiatan keagamaan mulai berkurang. Yang kedua, kurangnya pemahaman etika. Sebagai umat, terutama anak muda atau wisatawan, kadang belum memahami aturan dan tata krama di pura. Yang ketiga, distraksi teknologi. Penggunaan handphone saat persembahyangan sering mengurangi konsentrasi ibadah. Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan beberapa solusi, antara lain: yang pertama, memberikan pendidikan agama dan etika sejak dini. Yang kedua, mengadakan sosialisasi tata krama di pura. Yang ketiga, mengingatkan umat untuk menggunakan teknologi secara bijak saat berada di area suci. Yang keempat, generasi muda perlu dilibatkan dalam kegiatan adat dan keagamaan agar lebih memahami makna pura. Menurut saya sendiri, menjaga etika di pura bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga bentuk penghormatan kepada warisan budaya dan spiritual yang sudah diwariskan oleh leluhur. Sekian dari saya, terima kasih.